Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya di tempat sampah menemukan foto seksi seorang wanita seksi ya, dari kulit hitam, dan saya nggak tahu apakah baru iklan apa bikini. Dia dengan memakai bikini loreng-loreng dan di depan pantai seperti mandi, seakan-akan mungkin iklan bikini. Dan ini walaupun di tempat sampah saya temukan sudah rusak, sobek-sobek begini, tetapi bisa menyulut imajinasi saya. Ih, seksinya. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasakan melihat seorang foto model atau seorang peragawati dengan bodi yang seksi, lenggak-lenggok. Apalagi kalau sudah difoto dengan foto yang sedikit kelihatan auratnya. Kemudian hanya memakai minim seperti ini tadi, yaitu bikini dengan BH dan celana dalam yang mepet-mepet seperti ini. Pikiran kita, katanya. Apalagi kemudian sekarang banyak foto-foto bahkan yang tidak pakai apa-apa. Itu ada juga yang gampang didapat dari HP anak-anak, dari HP remaja, dari laptop, tablet, semuanya bisa diakses dengan sangat mudahnya sekarang ini. Dan tentu saja lama-lama sudah menjadi budaya. Kalau anak SD kelas 6 atau SMP belum pernah melihat wanita telanjang, itu aneh. Karena apa? Karena HP sudah ada di mana-mana. Tidak bisa bohong. Karena orang tua tidak bisa mendampingi terus anaknya untuk bermain HP. Tentu saja ada beberapa keluarga yang strict, dan saya memuji ini. Tetapi sangat disayangkan, pengguna HP Indonesia lebih banyak konsumsi HP daripada produktif. Menghasilkan video-video yang mengajak untuk persahabatan, mengajak untuk toleransi, mengajak untuk berbagi. Itu jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang memakai HP untuk melihat hal-hal yang negatif. Hal-hal yang ya namanya konsumtif seperti di situ. Maka Indonesia ini sangat menjadi pasar HP yang sangat potensial, karena bahkan satu orang bisa mempunyai HP 2, 3, 4, 5, dan itu seakan-akan menjadi biasa. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita tergerak seperti ini. Tetapi tentu saja kita harus menjaga kemurnian supaya tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan itu. Seperti anak kecil, semuanya menjadi bayang-bayang kita. Injil hari ini bicara tentang hal-hal seperti itu. Yesus mengatakan untuk membandingkan Taurat dengan hukum cinta kasih. Ada tertulis, jangan kamu berzinah. Tetapi aku katakan, jika kamu melihat wanita dengan penuh nafsu, terbawa mimpi sampai ke sana kemari, maka kamu harus dihukum, harus diadili, karena kamu sudah berzinah dengan pikiran dan bayanganmu. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang melihat orang itu dengan bikini atau dengan celana pendek biasa saja, karena bagi dia itu bukan sesuatu yang membuat dia menjadi batu sandungan. Dia sudah merasa mungkin lama di Eropa, hal-hal seperti itu biasa, atau lama di pedalaman, sehingga di entah Kalimantan, entah Papua, sehingga hal-hal yang seperti itu juga sudah biasa, bahkan tidak berpakaian dan seterusnya. Tetapi ketika ada orang yang melihat sedikit saja wanita memakai celana pendek,
orang itu sudah terbawa-bawa, orang itu sudah mulai mabuk, maka ada saudara-saudara yang beralasan tutup aurat supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang lain. Tetapi sebetulnya di hatinya itu lebih penting daripada segala yang ditutup-tutupi. Karena toh sudah ditutupi rapat, ada juga yang bertindak tidak baik. Tetap saja harassment, tetap saja membuli atau melecehkan wanita-wanita itu karena pikirannya sudah ngeres terus. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus mengulas panjang lebar tentang perkawinan, bagaimana perceraian tidak diizinkan, bagaimana orang akan bersinah juga ketika dia hidup dengan orang-orang yang statusnya tidak jelas. Nah, sekarang tentu saja ini hanya satu segmen tentang seksualitas. Tentu saja ini juga ditujukan tentang hal-hal yang lain. Ketika kita sudah merencanakan melihat suatu mobil atau uang dan merencanakan mencuri, disitulah kita sudah berdosa karena sudah membiarkan godaan masuk ke dalam hati kita. Ada satu cerita yang menarik dari Romo Anthony de Mello dari Doa Sang Katak atau dari Burung Berkicau. Ada dua biksu. Biksu itu pasti tidak boleh berhubungan seks atau tidak boleh mempunyai istri. Biksu itu berjalan. Kemudian suatu saat biksu ini yang mengembara menemukan sungai yang meluap karena banjir. Tiba-tiba ada wanita yang harus cepat-cepat menyeberang, tetapi dia tidak berani. Lalu bagaimana ini? Dia minta tolong karena bapaknya sudah mau meninggal di ujung atau sakit keras di ujung atau seberang sungai. Maka satu biksu itu karena tidak ada orang lain, satu biksu itu menggendong wanita tadi untuk menyeberangkan dia, si wanita yang cantik ini tadi, diseberangkan ke ujung sungai yang lain. Maka dia dengan pelan-pelan menyeberangkan karena sambil menggendong tubuh wanita itu dan tidak punya pikiran apa-apa. Dan begitu sampai di seberang, biksu temannya juga mengikuti. Dan kemudian dia sesekali mengingatkan atau menegur biksu temannya itu. Begitu sampai di seberang, wanita sudah pergi. Kemudian biksu yang di belakang tadi marah-marah terhadap temannya itu. Kenapa kamu menyeberangkan wanita itu, bahkan menggendongnya? Kenapa kamu menggendong erat wanita itu? Bukankah kita tidak boleh bersentuhan dengan wanita? Kenapa kamu menggendong juga? Kamu ini tidak fair, tidak baik. Mereka melanjutkan perjalanan. Biksu yang satu selalu menghujat temannya. Kamu tidak baik, kamu akan saya laporkan kepada guru. Orang yang lebih senior lagi akan dilaporinya. Tetapi biksu yang menggendong wanita tadi tetap kalem. Dan dia kemudian menoleh dan menjawab, bukankah wanita itu sudah pergi jauh? Kita sudah tidak melihatnya. Kenapa kamu masih membicarakan dia juga? Akhirnya biksu temannya tadi menjadi malu. Karena apa? Wanitanya sudah pergi. Yang menggendong pun sudah tidak ada pikiran wanita itu lagi. Tetapi yang melihat malah ribut saja. Karena dia memikirkan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang tidak layak dan pantas. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita ngimpi, entah itu menjadi orang yang terhormat, orang yang kaya, orang yang suci, orang yang ini itu, dan seterusnya. Tetapi ketika mimpi itu tidak jelas, maka atau berdiawang-awang, kita juga tidak akan ada gunanya. Kadang kita membayang-bayangkan sesuatu yang justru membuat kita
menutupi seluruh rahmat-rahmat Tuhan, menutupi seluruh kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan pada kita, karena pikiran kita itu yang menyetir tindakan kita. Kalau kita berpikir tentang apa itu orang seksi dan seterusnya, dan kita memilikinya, kalau kita berpikir tentang bagaimana cara mencuri uang kantor, mencuri uang yang di depan saya, entah itu uang di gereja, entah uang di masjid, entah uang di Alfamart, atau uang dimanapun, artinya tidak iklan Alfamart, tetapi intinya adalah ketika pikiran kita sudah dipupuk dengan kejahatan, maka itu akan mengarah pada tindakan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa kita pupuk pikiran-pikiran baik, kehendak-kehendak baik, supaya buah-buah dari tindakan dan apa yang kita lakukan serta omongkan menjadi buah-buah yang baik sesuai dengan pikiran-pikiran yang kita mohon dari Tuhan. Bukan pikiran yang seperti ini yang membuat kita tidak bisa tidur dan tindakan-tindakan kita mengarah kepada keburukan dan kejahatan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.